Oke, kembali lagi bersama gua Sender di modul Trade with Sender. Jadi di modul kali ini gua akan membahas salah satu jaringan atau network yang bernama TRC20 atau Tron ya. Jadi Tron ini adalah sebuah blockchain ya yang dirancang untuk mendukung aplikasi terdesentralisasi atau bisa dibilang sebagai di apps ya, decentralized apps dan berbagai konten digital juga gitu dengan fokus pada kecepatan dan juga biaya yang rendah gitu. Ya, dan biasanya Tron ini kalau kalian sering transfer-transfer USDT, kalian biasa pakai Tron lah biasanya ya. Kebanyakan orang memang transfer stablecoin kayak USDT, USDC itu selalu pakai yang namanya jaringan TRC20 ya, atau Tron. Dan fungsi utama untuk Tron ini atau TRC20 itu memungkinkan untuk developer membuat token baru yang dapat berinteraksi dengan aplikasi dan wallet di ekosistem Tron atau TRC gitu ya. Jadi sebenarnya ada juga ya native token ya, yaitu yang bernama TRX ya. Ini adalah mata uang asli dari jaringan Tron yang digunakan untuk membayar biaya transaksi ya, atau gas fee-nya dan juga berinteraksi dengan decentralized application-nya seperti itu ya. Dan keunggulan untuk jaringan Tron di sebelah sini ada 4 juga ya. Yang pertama biaya transaksi yang sangat rendah ya. Di sini rata-rata ya dipatok ya sekitar $1 ya. Jadi misal gua mau transfer mau $100, mau $1.000, mau $10.000, mau $1 juta, itu fee gua yang harus gua bayar cuma $1 gitu ya. Jadi biaya transaksinya itu sangat rendah, cuma Rp16.000 gitu ya. Bahkan bisa gratis ya jika pengguna memiliki bandwidth yang cukup gitu ya. Selanjutnya itu skalabilitas yang tinggi gitu ya. Tron ini dirancang untuk skalabilitas ya, memungkinkan untuk menangani volume transaksi yang jauh lebih besar ya tanpa mengalami kemacetan yang parah gitu. Berbeda dengan Ethereum ya, ya skalabilitasnya belum sebesar Tron atau seluas Tron ya. Jadi mungkin masih ada kemacetan gitu kalau di Ethereum kan untuk ya verifikasinya gitu di saat jaringannya sedang penuh. Kalau Tron ini jauh lebih oke, jauh lebih cepat lah dan skalabilitasnya masih cukup luas gitu ya. Selanjutnya, kecepatan transaksinya juga tinggi ya. Jadi mampu memproses transaksi dengan sangat cepat ya. Jauh lebih cepat dibandingkan jaringan Ethereum juga dan menjadikannya juga ya ini sebagai jaringan yang ideal ya untuk pembayaran dan transfer dengan cepat gitu dan makanya biasa ini dipakai untuk USDT gitu untuk stablecoin karena ini dikenal dengan jaringan yang cukup cepat gitu ya. Selanjutnya, USDT TRC20 populer gitu ya. Ini yang dari tadi gua bilang ya, menjadi salah satu pilihan paling populer untuk transfer stablecoin atau USDT lah ya atau mungkin stablecoin lainnya ya, berkat biaya yang rendah dan juga kecepatan yang tinggi gitu. Karena logikanya gini ya, ngapain kita pakai Ethereum yang jaringannya lebih mahal dan juga ya lebih lambat kalau misalnya kita bisa pakai jaringan Tron gitu untuk biasa lebih cepat dan juga lebih murah biayanya gitu. Selanjutnya untuk kekurangan dari jaringan Tron ya. Yang pertama itu orang-orang bilang ya ini kurang desentralisasi lah gitu. Kenapa ya jaringan Tron ini dianggap kurang desentralisasi? Karena hanya ada sejumlah kecil ya super representatifnya ya atau validatornya yang mengamankan jaringan gitu. Jadi bisa dibilang ini takutnya kayak seperti ada otoritasnya atau ada satu entitas yang ngontrol gitu ya. Dan yang kedua, ekosistemnya lebih kecil dari Ethereum. Walaupun ya secara gas fee lebih murah dan skalabilitasnya jauh lebih tinggi, tapi ekosistem jauh lebih kecil dibanding Ethereum gitu ya. Dan meskipun ya tetap masih berkembang ya sampai sekarang ya, ekosistem di apps-nya dan DeFi di Tron tuh masih jauh lebih kecil ya, sangat-sangat kecil dibandingkan Ethereum gitu. Selanjutnya, reputasi dan juga kritik ya. Jaringan ini telah menghadapi ya kritik terkait sentralisasi gitu. Masalah keamanan dan praktek pemasaran juga yang rada agresif ya. Ya ini mereka suka pakai cara marketing yang cukup agresif lah Tron ini ya gitu. Selanjutnya ya itu kompetisi dan juga persaingan ya. Menghadapi persaingan ketat dan blockchain lain yang menawarkan kecepatan lebih tinggi dan biaya lebih rendah. Contohnya apa ya? Solana ini jauh lebih rendah juga dan jauh lebih cepat gitu dan masih banyak lagi sebenarnya layer one kayak Sui, BSC dan lain-lain itu yang masih lebih cepat dan juga lebih murah gas fee-nya seperti itu. Dan ini adalah salah satu contoh ya untuk blockchain explorer di jaringan Tron ya, ini namanya Tron Scan. Kalian bisa lihat aja di sebelah sini, kalian bisa lihat semua transaksinya nih, kayak sebelah sini ya. Ini ada 4 second ago nih ya, ini di saat gua screenshot ini. Nah ini tuh adalah wallet address-nya. From wallet address 1 ke wallet address 2 gitu. Itu jadi ketahuan ya, dia transfer berapa. Ini dia transfer dikit sih TRX ya gitu. Di sini juga nih kelihatan nih. Ini dari wallet address A ke wallet address B, itu dia transfer 7 TRX gitu ya. Jadi benar-benar ketahuan semua gitu ya semuanya. Jadi transparan juga sebenarnya untuk blockchain explorer jaringan Tron ya. Oke, mungkin segitu aja untuk modul tentang jaringan Tron kali ini. Kita akan bertemu lagi di modul yang berikutnya.